Hidup seringkali dipandang sebagai perlombaan mengumpulkan uang, seolah-olah nilainya hanya diukur dari seberapa tebal dompet atau saldo di rekening. Padahal, uang hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Kita bisa melihat banyak orang kaya yang tetap merasa hampa, sementara ada orang dengan penghasilan sederhana yang bisa tidur nyenyak dengan hati tenang. Rasa syukur adalah pembeda yang sesungguhnya. Tanpa syukur, kekayaan hanya menjadi beban yang membuat hidup terasa kurang. Dengan syukur, bahkan secangkir kopi sederhana bisa terasa seperti kenikmatan mewah. Bayangkan seseorang yang setiap hari sibuk mengejar keuntungan, menambah jam kerja, bahkan mengorbankan kesehatan dan keluarga. Ia mungkin sukses secara finansial tetapi perlahan kehilangan kebahagiaan. Rasa syukur berperan sebagai rem dalam hidup. Ia mengingatkan kita bahwa kesuksesan bukan hanya diukur dari apa yang kita miliki, tapi juga bagaimana kita menghargai apa yang sudah ada. Tanpa syukur, uang berubah menjadi candu. Dengan syukur, uang kembali ke fungsi asalnya, sarana untuk hidup, bukan penguasa atas hidup. Uang memang bisa membeli tempat tidur yang empuk, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Ia bisa membeli obat yang mahal, tapi tidak bisa membeli kesehatan yang utuh. Ia bisa membeli hiburan, tapi tidak bisa membeli kedamaian batin. Semua itu hanya lahir dari hati yang penuh syukur. Saat kita sadar bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal angka, melainkan kemampuan menikmati hidup apa adanya, barulah uang menempati posisi yang benar. Syukur adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan materi. Kita sering lupa bahwa pada masa lalu, apa yang kita miliki sekarang adalah doa yang pernah kita panjatkan. Pekerjaan yang dulu kita minta, makanan yang kita harapkan, bahkan tempat tinggal yang kita impikan, semua sudah ada di depan mata. Namun karena terlalu sibuk mengejar lebih banyak, kita jarang berhenti untuk berkata, terima kasih. Tanpa rasa syukur, kita akan terus hidup dalam ilusi kekurangan, padahal sesungguhnya kita sudah hidup dalam kelimpahan. Syukur membuat kita sadar bahwa kita tidak sekekurangan yang sering kita bayangkan. Bukan berarti kita tidak boleh mengejar uang atau cita-cita besar. Ambisi itu penting, tetapi ambisi tanpa syukur akan membuat hidup seperti lomba lari tanpa garis akhir. Kita terus berlari, kelelahan, tanpa pernah merasa sampai. Syukur adalah jeda yang memberi napas. Yes, Rakta. Apa yang ada sekarang sudah cukup untuk membuatmu bahagia, meski kamu tetap boleh mengejar lebih. Dengan begitu, kita bisa bekerja keras tanpa kehilangan ketenangan batin. Uang jadi rezeki, bukan jerat. Ambisi jadi energi, bukan penjara. Jika kita jujur, sebagian besar kekhawatiran hidup bukan berasal dari kekurangan nyata, melainkan dari perbandingan. Kita merasa miskin bukan karena benar-benar tidak punya, melainkan karena melihat orang lain punya lebih. Disinilah syukur menjadi obat. Ia membebaskan kita dari perangkap iri hati. Syukur mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan soal memiliki yang paling banyak, tetapi mampu menikmati yang sudah ada. Orang yang bersyukur bisa merasa kaya meski sederhana. Orang yang tidak bersyukur akan tetap merasa miskin meski bergelimang harta. Syukur juga memberi kita kekuatan untuk melewati masa sulit. Ketika uang seret, usaha sepi, atau rencana gagal, syukur membuat kita tidak terjebak dalam keputusasaan. Ia mengingatkan bahwa kita masih punya banyak hal yang tidak bisa digantikan. Napas yang berhembus, keluarga yang mendukung, peluang yang mungkin datang besok. Ya, dengan syukur kita melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tapi bagian dari perjalanan. Uang bisa hilang, tapi rasa syukur menjaga kita tetap berdiri. Itulah modal mental yang lebih berharga dari sekadar materi. Orang yang hidup dengan syukur tidak berarti pasrah atau malas. Justru sebaliknya, mereka bekerja lebih tulus karena tidak terbebani ambisi yang menyesakkan. Mereka tidak bekerja untuk sekadar pamer atau menutup rasa kurang, tetapi karena ingin memberi nilai bagi dirinya dan orang lain. Inilah yang membuat hidup terasa lebih ringan. Uang yang didapat pun terasa lebih manis karena diperoleh dengan hati yang tenang. Syukur bukan alasan untuk berhenti, melainkan alasan untuk terus berjalan dengan langkah yang lebih ikhlas. Bayangkan jika setiap pagi kita memulai hari dengan menghitung nikmat yang sudah ada, bukan kekurangan yang belum terpenuhi. Makan sederhana terasa cukup, pekerjaan yang ada terasa bermakna, bahkan senyum orang di sekitar jadi rezeki tak ternilai. Saat itu, uang kehilangan kekuatannya untuk mendikte kebahagiaan kita. Uang tetap penting, tapi tidak lagi menjadi penguasa. Hidup kita dipimpin oleh rasa syukur, dan uang hanya menjadi pelayan. Inilah kebebasan sejati. Ketika kita menguasai uang, bukan dikuasai olehnya. Maka pada tanggal 3 September 2025 ini, marilah kita berhenti sejenak. Renungkan, apakah kita sudah cukup bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini? Apakah kita terus mengejar tanpa pernah menikmati hasil? Hidup bukan soal menunggu sampai punya banyak, baru kemudian bersyukur. Justru dengan bersyukur atas yang sedikit,
kita membuka pintu untuk menerima yang lebih besar. Syukur mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak ada di dompet melainkan di hati. Dan hati yang bersyukur adalah harta paling berharga yang tak bisa dicuri siapapun.